Paham? Semakin viskos dia akan semakin laminer, semakin encer dia akan semakin turbulen. Semakin slow velocity-nya akan semakin laminer, semakin high velocity akan semakin turbulen. Itu kita sebut apa tadi? Perbandingan antara inertial forces sama viscosity forces. Bilangan Reynolds, Pak. Iya, Reynolds number ya. Oke, kita lanjutkan ya, coba ya, lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang Bernoulli effect. Nah, ini kan kemarin saya sampai sini Bernoulli effect karena ini cukup cukup penting menjelaskan ini secara baik gitu ya. Nggak bisa cepat-cepat gitu ya, karena Reynolds numbers tadi ternyata juga masih sedikit bingung. Nah, ini kita punya anggap kita punya suatu area ya di sini ya. Di sini kita punya ujung satu ya. Ujung satu itu kita punya density. Density-nya kan sama ya, density air. U1 adalah velocity ya, velocity dari air yang masuk ke sini gitu ya, atau fluida yang masuk ke sini. U-nya itu ya. Nah, A1 ini adalah areanya ya. Nah, karena kesetimbangan kan, ini harus sama kan. Jadi ini di ujung 1 dan di ujung 2 itu harus sama, ya kan. Kalau A-nya diperkecil, areanya diperkecil, dengan densitas yang sama, velocity-nya harus naik kan ya. Paham nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, U1 karena density-nya sama kita cross, U1 kali A1 sama dengan U2 kali A2. Jadi kalau areanya dipersempit menjadi A2, velocity-nya harus dinaikkan menjadi U2 kan? Iya, Pak. Untuk menjadi dia setimbang. Nah, fenomena ini di sehari-hari kalian bisa jelaskan, bisa gambarkan nggak ini apa? Kayak selang air. Ya, selang air ya. Nah, kalau kalian nyiram air, kan kalau kalian nggak pencet ujungnya, nggak akan jauh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kalian pencet ujungnya, akan jauh sekali, karena itu namanya Bernoulli effect tadi. Ya. Oke. Nah, nanti ada ininya, ada total energinya ya. Energinya karena total energinya perubahan dari velocity itu U increases itu, akibatnya apa? Pressure-nya harus drop. Kenapa? Karena pressure itu kan bergerak ya dari yang tinggi ke yang rendah gitu ya. Nah, ketika ini velocity-nya di-increase, pressure-nya harus drop. Nanti apa pengaruhnya terhadap sedimentasi? Nanti kita lihat ya. Nah, equation ini ya assume karena tidak ada energy loss kalau ada friction gitu ya. Jadi frictionnya diabaikan. Totalnya harus konstan, rho GH-nya harus konstan ya. Kemudian the difference diasumsikan ya, difference in level between where the fluid is starting and it's from where it's ending up are the same. Nah, kinetic energinya ya rho V kuadrat bagi 2 ini itu berubah seiring dengan perubahan velocity di salah satu ujung, baik itu dia bisa increase ataupun decreases. Nah, ini adalah Bernoulli effect ya. Kenapa saya sebut Bernoulli effect? Sebentar, di sini ada ini ya. Oke, sebelum. Nah, kalau kalian flow, ini misalnya ini ya. Ini adalah muka airnya gitu ya. Nah, di sini areanya adalah ini kan ya. Ini A1 kan. Nah, tetapi kalau ada butiran yang lebih besar yang ada di sini, dia akan berubah menjadi A2 kan. Jadi apa?
penampang air yang Iya, Pak. melewati di sini ya, penampangnya ini lebih kecil dibandingkan di sini gitu ya. Sehingga ada velocity increase dan pressure decrease kan? Ya. Iya, Pak. Oke. Karena adanya velocity increase, dia akan ada pressure decrease dan velocity increase, dia akan ada resultan gaya yang seperti itu. Nah, ini mengakibatkan butiran ini terangkat ya menjadi saltasi itu kan ya. 45 derajat dia terangkat dan akhirnya jatuh lagi gitu. Karena apa? Karena ini kalau kita anggap ini kan kalau ada butiran yang lebih kecil. Tapi kalau tidak ada butiran sama sekali, tentu dia sama aja ya. Dia punya A1 di sini, dia punya A2 di sini kan. Ada Bernoulli effect yang bekerja, yang menghasilkan resultan gaya yang ada temporarily lift force. Jadi daya angkat sementara. Ini butir ini akan terangkat. Ya, jadi bukan gara-gara dia ditendang sama arus, bukan, tapi karena ada Bernoulli effect. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kenapa ada yang namanya saltasi ini? Ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalau arus mengalir ke sini dan besar butirnya tidak lebih dari gaya gravitasinya, force-nya bisa mengangkat gitu ya, dia akan menjadi salto seperti ini ya. Sedimen itu akan terangkat secara sementara, kemudian jatuh lagi gitu ya. Oke ya, bisa diikuti ya. Itu adalah yang menyebabkan saltasi. Oke. This principle ini no transfer to a flow along a channel. Nanti the class in the bottom of the channel will reduce the cross section. Tadi kita udah bilang kalau ada channel kelas yang di bottom of the channel, cross sectionnya akan berubah, A-nya akan semakin kecil. The velocity over the class will be greater. Jadi kalau setelah dia melewati ini, air akan velocity-nya greater, ya. Then the upstream and the downstream, ya. In order to balance the Bernoulli equation, there must be a reduction in pressure, right? Nanti di sini ada reduction in pressure. Nah, reduction in pressure ini provides temporary lift, ya. Itu yang tadi kita jelaskan. Nah, kemudian the turbulent, ini kita udah lanjut ya. The turbulent flow is the basic driving force for transport in suspended load. Nah, itu suspension itu bisa terjadi di air dan bisa terjadi di udara. Water suspension kita sebutnya aqueous suspension. Turbulence can be maintained within current water up to density 2 grams per cc. Jadi begini, air yang density-nya 2 atau fluida ya, atau itu yang density-nya 2 gram per centimeter kubik atau cc, itu akan sampai dengan itu bisa maintain turbulence ya. Nah, ketika dia semakin dense di atas 2 gram per cc itu akan mengurangi turbulensi, atau dalam hal ini adalah menjadi lebih viscous gitu ya. Nah, kalau kalian tahu air itu berapa density-nya? Air murni 1 gram per cc. Oke, betul, 1 gram per cc. Jadi kalau kalian punya anggap kuarsa itu density-nya berapa? Mineral kuarsa density-nya berapa? Anggap kita punya butiran sedimen yang dibawa oleh air. Ada yang tahu butiran kuarsa itu density-nya berapa? 2,65 gram per cc. 2,65 ya. 2,65. Kita anggap saja 3 gitu ya.
Ini untuk memudahkan. Kalau kalian punya campuran antara air, water plus quartz, di mana air itu 1 gram per cc dan quartz itu mendekati 3 gram per cc. Ini campuran ini yang kalau density resultantnya adalah 2 gram per cc, berarti berapa persen air, berapa persen kuarsa? Ini angka sangat cantik. 1, 3 jadi 2 gitu ya. 1 plus 3 bagi 2. Jadi sama dengan 2 kan. Dan ini harus jumlahnya harus sama, berarti harus apa? 50% 50% kan? Iya, Pak. Paham ya? Nah, ini anggap 50% sedimen, 50% air itu adalah sesuatu yang masih bisa turbulence. Kalau di atas itu, anggap saja airnya cuma 40%, kuarsanya 60%, dia akan menjadi reducing turbulence kan? Apa maksudnya reducing turbulence? Dia akan menjadi semakin laminar. Nah, kalau dia sangat banyak kuarsanya, sangat banyak sedimennya, misalnya 80% quartz dan airnya hanya 20%, dia akan menjadi mud flow atau debris flow atau banjir bandang. Nah, kalian sekarang bisa bayangkan ya efeknya antara campuran air dan sedimen dan juga komposisinya atau presentasinya terhadap jenis aliran yang dihasilkan. Bisa bayangkan ya? Bisa. Ya, kalian bisa bayangkan harusnya kenapa bisa jadi banjir bandang karena lebih banyak apanya dibandingkan airnya? Lebih banyak sedimennya ya. Sedimennya, Pak. Ya, sedimennya jauh lebih banyak, makanya density-nya jauh lebih besar dari 2 gram per cc. Oke? Makanya dia udah nggak turbulent lagi, karena turbulent itu kalau dari penjelasan ini hanya sampai 2 gram per cc, atau sampai 50% air, 50% sedimen gitu ya. Itu masih bisa turbulent. Tapi kalau di atas itu, turbulensinya reduce, akan menjadi laminar, menuju laminar. Karena mud flow dan debris flow itu lebih ke laminar kan dibanding turbulence. Di awal tadi sudah kita bahas. Iya, Pak. Oke. Oke, good ya. Kita lanjut. Nah, kemudian juga as the flow strength of a current increases, the intensity of turbulence increases too. Jadi maksudnya di sini velocity-nya kalau dia increase, karena itu ada refleksi dari flow strength, akan mempengaruhi turbulensi juga. Turbulensinya akan increases. Particle trajectories become longer, more irregular, and higher up from the bed than the trajectories of saltating grains. Maksudnya di sini trajektori itu adalah ini nih. Ini trajektori. Ya. Partikel yang tadinya di sini dia bisa sampai ke atas gitu ya, sedimennya gitu ya. Gara-gara turbulensi ya. Kemudian upward components of fluid motion resulting from turbulence increases to the point that they balance downward gravitational forces of the particles. Jadi yang di forces yang membuat dia tersuspensi ke atas gitu ya, ke atas dari kolom air ini akan lebih besar dibandingkan gaya gravitasi ya. Sehingga partikel-partikel yang tersuspensi itu akan selalu berada di kolom air dan tidak menyentuh dasar lapisan gitu ya. Inilah yang menjadi suspended load gitu. Jadi turbulensinya lebih besar upward motion-nya dibandingkan gravitasi nanti ya. Sehingga kalau kalian lihat ya, kalau kalian coba ke sungai, ambil air sungai pakai botol aqua, pas kalian lihat tuh banyak tuh partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air itu sebenarnya. Ya.
allowing the particles to stay suspended above the bed far longer than they could be predicted from their settling velocities in non-turbulent water. Jadi dia akan stay suspended, dia nggak akan settle karena ada itu tadi, ya, turbulence forces, ya. Ketika airnya berhenti mengalir, barulah tidak ada lagi gaya yang mengakibatkan dia selalu tersuspensi di kolom, sehingga dia akan perlahan-lahan akan jatuh ke dasar. Ya, jadi itu biasanya terjadi apabila sungainya berhenti atau bermuara di danau, misalnya di danau atau di laut lepas yang sudah tenang seperti itu, ya, di bawah wave base. If the lift forces arising from turbulence are erratic and do not continuously maintain this balance, itu biasanya yang terjadi adalah fine to medium sand, jadi atau halus sampai pasir sedang sampai pasir halus, itu grains-nya sewaktu-waktu akan jatuh lagi ke dasar channels. It may drop back from time to time onto the bed. Kemudian smaller particles have settling velocities, ya, dan may be so low. Jadi smaller particles maksudnya di sini adalah partikel-partikel sedimen yang berbutir halus, ya, seperti lempung dan lain-lain ukurannya, itu dia remain continuous suspension because itu dia dapat terbawa dari arus yang dengan velocity berapapun, gitu, ya. Nah, ini ada mekanisme yang kita sebut sebagai open channel model. Open channel model di sini maksudnya adalah hubungan antara discharge atau Q sama dengan adalah velocity atau flow velocity atau U kali A atau cross sectional area. Ini pada dasarnya hanyalah misalnya seperti ini, ya, kalau kalian punya parit seperti itu, ya. Ini ada 3 dimensinya, gitu, ya. Ini adalah A-nya, cross sectional area, dan ini adalah velocity airnya dari situ, gitu, ya. Nah, velocity kali atau U kali A itu adalah discharge nantinya, ya. Airnya mengalirnya sebanyak apa sih, ya. Gitu. Atau kecepatan itu bisa kita juga bagikan antara Q dibagi area, seperti itu. Ada juga model yang lain yang direpresentasikan oleh persamaan yang lain atau kita sebut sebagai Chazy formula. Itu apabila istilahnya ada slope di situ yang bekerja, di mana U adalah flow velocity, C adalah Chazy coefficient, itu basically adalah pembagian antara gravitational constant dengan friction factor. Kemudian ada hydraulic radius atau R dikalikan slope di pangkat setengah atau akarnya. Kemudian ada transport velocity dan mode, ya, sun grain case. One sun grain eroded need velocity about 15 millicentimeter per second and put on the suspended load. The grains are elevated above the stream bed and fully exposed to the flow. Smaller velocities are required to maintain movement. Nah, di sini penjelasan, ya, mengenai bagaimana velocity untuk mengerosi sesuatu yang sudah settle itu lebih besar dibandingkan untuk memaintain grains dalam kondisi transportasi. Jadi settling velocity of the grain itu basically adalah minimum velocity for the transport of loose grains. Ya, jadi nanti dijelaskan tentang diagram Hull-Storm, mungkin kalian sudah kita bahas, ya, di pertemuan pertama kalau tidak salah, bahwa ada
erosion dan transportation velocity ya. Jadi ketika dia erosion itu membutuhkan velocity yang sedikit lebih tinggi dibandingkan transportation-nya. Sedangkan minimum transport itu kita mulai disebut sebagai settling velocity gitu ya. Jadi di bawah minimum velocity itu akan terjadi settling pada umumnya. Nah, sebagai mekanisme transport in terms of suspended load and bed load. Suspended load itu due to turbulence and impact. Kemudian dia mempromote grain yang terombang-ambingkan dalam suspensi. Kemudian maximum weight of the particle in suspension depends on the turbulence velocity or known as sixth power law. Maksudnya di sini apa? Di sini adalah maximum weight ya. Maximum weight itu adalah fungsi dari kecepatan di pangkat 6 atau sixth power law. Sehingga kita bisa tahu kecepatan seperti apa yang dapat maksimum membawa berat dari partikel seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah fungsi antara berat maksimum partikel yang dibawa oleh suatu medium dengan kecepatannya. Nah, kemudian bottom channel friction kita sebut sebagai shear velocity dan very low velocity akan menghasilkan laminar atau viscose sublayer. Thickness itu di dalam milimeter dan fungsi dari kecepatan itu kalau dia besar akan menghasilkan laminar sublayernya kecil, sedangkan kalau kecepatannya rendah akan menghasilkan laminar sublayernya besar. Gitu ya. Jadi intinya kita punya sublayer yang kita sebut sebagai laminar atau viscous sublayer yang dipengaruhi oleh ini fungsi dari velocity ya, velocity sehingga kalau velocity-nya tinggi, laminar sublayer atau sublayer yang mengalami laminar flow itu akan tipis ya dalam milimeter. Tetapi ketika dia flow-nya rendah, laminar sublayernya akan tebal itu ya dalam skala milimeter. Ini sangat penting dalam mentransport grain dan menghasilkan bed form. Nah, ini yang adalah viscous sublayer atau laminar sublayer. Kenapa? Karena ini adalah deretan dari grains. Nah, kalau grains ini saling mendorong, ya, dia akan bergerak secara laminar, kan? Jadi laminar. Jadi dia kalau dia tidak mengalami saltasi atau apa ya, jadi dia akan bergerak secara laminar, gitu ya. Walaupun pergerakannya mungkin gara-gara rolling seperti itu. Layers within a flow and a flow surface roughness, ya. The viscous sublayer, the boundary layer within the flow depth, ya. Kemudian the boundary layer, ya, in the fluid in immediate vicinity of a bounding surface where the effects of viscosity are significant. Jadi maksudnya di sini viscosity itu sangat signifikan dalam mendefinisikan viscous sublayer ini, ya. Thick viscous sublayers itu karena ada low velocity, ya. Jadi viscous sublayernya, laminar flow-nya akan tebal. Tetapi ketika dia velocity-nya high, ya, viscous sublayernya akan tipis, ya. Sehingga dia lebih tipis dibandingkan grain diameters. Nah, threshold force ada lagi yang kita sebut sebagai threshold velocity. Threshold velocity ini rumusnya, ya, saya tidak akan sebutkan, tapi yang parameter-parameter yang digunakan adalah konstanta, kemudian adalah density, ya, delta antara partikel dan air, kemudian ada sudut dari repose, kemudian ada diameter partikelnya. The particle should be in turbulence radius. The smallest is about
0.18 millimeters. Jadi higher particle need higher velocity. Why? Because the sixth power law, right? Because semakin higher particle itu maksudnya lebih besar, beratnya juga lebih berat. Lower atau smaller particle ya di bawah 0,18 mm itu akan terpengaruh oleh cohesive force. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya Stokes law. Ini adalah hubungan ya yang kita gambarkan sebagai persamaan yang disebut Stokes law. Itu diekspresikan dalam persamaan berikut ya, di mana V adalah terminal settling velocity. Settling velocity adalah sesuatu velocity di mana sedimen itu berhenti bergerak dan dia mulai settle. Ya. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang seperti ini velocity gitu ya, kalau dia merupakan velocity settling dari butiran dengan ukuran tertentu, dia akan mulai jatuh dan terendapkan gitu ya. Nah, D itu grain diameternya ya. Density of the fluid kita sebut sebagai di sini density of sediment ini salah. Density of fluid ini rho F. G itu adalah acceleration gravity and mu itu adalah fluid viscosity ya. Jadi ini salah nih. Ini density of the sediment. Ini density of fluid. Dan ini adalah fluid viscosity. Jadi ini pentingnya apa Stokes law? Menentukan apa tadi? Stokes law adalah persamaan untuk menentukan Terminal settling velocity. Terminal settling velocity atau velocity di mana sedimennya mulai mengendap ya. Oke. Kemudian kita punya yang namanya impact law ya, masih terkait dengan settling ya. Basically kalau ini persamaannya ya masih sama, V adalah settling velocity-nya, 4/3 dari G gravitasi acceleration dikalikan perbandingan antara density dikalikan radius atau jari-jari partikel tersebut. In reality, each law valid for certain grain size. Maksudnya di sini bahwa settling velocity untuk butir-butir yang berukuran halus kita ikuti Stokes law. Tetapi ketika sudah mulai berukurannya kasar, ya kita akan lebih cocok menggunakan impact law. Oke, jadi antara Stokes law and impact law itu adalah persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan-hubungan settling velocity. Tetapi pada dasarnya setelah kita coba gunakan ya, itu biasanya yang berbutir halus akan lebih mengikuti Stokes law dan yang berbutir kasar akan mengikuti impact law. Nah, ini adalah perbandingan ya settling velocities ya untuk masing-masing ukuran dari grains, natural grains ini dihitung di sini ya. That is combined with viscous surface drag equations of Ruby. Measurement of settling velocity is from length. Basically kalau di sini kalau kita lihat ukurannya yang di sumbu X itu dari mulai lempung, lanau dan pasir gitu ya. Nah, ini velocity-nya yang untuk dia settling. Kalau yang di ini pakai skala logaritmik ya. Kalau untuk clay dia sangat rendah nih ya. Ukuran clay sampai lebih kecil itu dia sangat rendah velocity-nya untuk settle. Sedangkan kalau silt dia sudah mulai agak sedikit viscous drag yang berpengaruh. Tapi kalau sudah mulai ke sand dia inertial drag yang lebih berpengaruh. Nah, ini kita sudah bahas belum ya? Ini di pertama ini namanya Hull-Storm diagram. Ini adalah mensummarikan antara suspended velocity dan juga settling velocity dan juga erosional.
Sehingga kalau kalian lihat di sini, ya, misalnya butiran pasir yang berukuran 1 mm, ketika dia mengalami terbawa oleh kecepatan yang kurang dari 2, 3, 4, 5, kurang dari 5 cm per second. Kalau ada air yang mengalir kurang dari 5 cm per second, apa yang terjadi pada sen tersebut? Dia akan Deposition. ya, itu deposition, tinggal dibaca. Dia akan apa? Bahasa Indonesianya? Diendapkan, Pak. Ya, dia akan diendapkan atau dia akan mengendap ya. Butir pasir yang berukuran 1 mm ketika dia terbawa oleh arus yang kurang dari 5 cm per second, dia akan mengendap ya. Tetapi karena dia sudah mengendap, untuk menggerakkannya pertama kali ya, itu butuh kecepatan sekitar segini. Ya. Atau erosion line ini ya. Itu sekitar 10 ya, mungkin 20, 30, 35 lah ya. 35 cm per second dia akan tererosi gitu ya. Tapi ketika once dia tererosi atau dia mulai terbawa ya oleh itu, dia hanya butuh antara 5 sampai 35 untuk dia transport. Ya. Jadi kecepatan arus untuk mengerosi pertama kali dia pasti selalu lebih tinggi. Jadi kalau dia sen tersebut sudah mengendap, kalau dia dialiri arus yang 30, dia tidak akan tererosi. Tetapi ketika dia dialiri arus yang 35, kemudian dia tererosi dan mulai bergerak, arus tersebut kemudian turun sampai 30, dia akan tetap tertransportasi. Bisa dibayangkan nggak nih? Jadi tenaga untuk mengerosinya pertama kali itu lebih besar dibandingkan kalau dia sudah bergerak di dalam medium, dia bisa lebih rendah dari itu untuk terbawa arus. Gitu ya. Ini menjelaskan kenapa ada seperti ini gitu di mud. Mud itu karena dia sifatnya lengket, kohesif, sehingga ketika dia sudah mengendap, dia butuh arus yang bahkan lebih tinggi dibandingkan untuk mengerosi pasir kan. Coba kita lihat, semakin kecil lempungnya, semakin lengket dia, semakin kohesif, dia membutuhkan lebih dari 300 cm per second nih, yang di ujung sini nih, ya, untuk mengerosi bahkan. Karena lempung itu bersifat kohesif ya, lengket propertiesnya ya. Jadi jenis dari sampai 0,1 mm grain size dia masih normal nih, trennya masih ke situ ya. Semakin linear, maksudnya semakin rendah atau semakin kecil grain size, semakin rendah pula kecepatan untuk mengerosi dan mentransportasi. Tapi kalau sudah mencapai lebih kurang dari 0,1 mm ya, ini adalah sesuatu yang consolidated mud, yang kering, yang lengket dan dia sudah nempel-nempel, itu akan sangat membutuhkan energi yang lebih tinggi ya dibandingkan mengerosi butiran pasir yang besarnya ratusan kali lebih besar ya grainsnya. Jadi ini dipahami ya, Hailstorm diagram ini ada dua garis erosi dan garis deposisi. Di antara erosi dan deposisi kita sebut sebagai transport. Ya. Jadi yang transport itu adalah yang ini nih. Oke. Ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Ya, ini tadi menjelaskan lagi ya. Hanya penjelasan. On the left side of the diagram, there's a sharp divergence of the lines. Divergence itu tadinya ini masih paralel, tiba-tiba pas di 0,1 dia yang berpisah. Ini ke sana, ini ke sini gitu. Divergence. Counterintuitively, jadi tidak secara logika berpikir, smaller particles itu require a higher velocity to move them below core silt size. Ini jadi counterintuitive karena kita kalau lihat dari tren ini semakin kecil butir itu semakin rendah pula velocity untuk mengerosi atau menggerakkannya mereka ya. This is due to the properties of the clay minerals that will dominate the fine friction in a sediment. Maksudnya di sini clay minerals itu akan saling bertumpuk ya karena dia bentuknya pipi-pipi dan bersifat kohesif. Jadi dia akan menempel, stick together, and it's very difficult to remove them ya using the flow. Note that there are two lines. Basically ada cohesive materials. Ada yang unconsolidated ya. Unconsolidated itu seperti ini. Kayak istilahnya dia belum menempel satu sama lain ya. Dan consolidated itu dia biasanya sudah menempel, kandungan airnya sudah banyak terperas dan dia semakin rigid ya. Kemudian the upper curved line itu show velocity requires ya to move a particle from the rest. Basically kalau dia sudah settle kita sebut rest. Nah kalau di upper ini adalah sesuatu untuk menggerakkannya pertama kali setelah dia settle, itu kita sebut sebagai erosion. Nah ketika dia sudah mulai bergerak ya dia bisa membutuhkan velocity yang lebih kecil untuk tetap bergerak. The grain size of the particles in a flow therefore can be used as an indicator of the velocity at the time of deposition of the sediment if deposited as isolated particles. Okay. On the right half of the graph, this line parallels the first, but at any given grain size, the velocity required to initiate motion is higher than that to keep a particle moving. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Velocity untuk memulai dia bergerak itu higher than to keep a particle moving. Makanya kalau kalian mau mengerjakan tugas, itu yang paling susah adalah buat apa? Pas lagi ngapain? Kalau kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan esai, paling susahnya itu pas apa? Kumpul niat, Pak. Pas apa? Kumpul niat, Pak, buat kerjain itu. Iya, mulainya ya. Memulainya itu susah ya. Pas sudah jalan itu lebih mudah. Ya kan? Pas kalian sudah ngetik itu ngalir gitu kan ya. Tapi pas mau mulainya itu berat sekali, banyak sekali alasannya ya. Nah, ini hampir sama ininya hukum alamnya bahwa untuk menggerakkan partikel pertama kali itu lebih diperlukan velocity yang lebih tinggi dibandingkan untuk membuat partikel tersebut tetap bergerak. Jadi momentum ya, kita ngomong momentum di sini. Oke. Nah, efek dari flow ya, itu adalah fungsi dari grain size. Ya, grain size itu adalah kecepatan misalnya ya. Kecepatan itu adalah fungsi dari geographic positions. Maksudnya, semakin dia berada di hulu, maka aliran itu akan semakin cepat atau semakin lambat atau semakin pelan? Semakin cepat, Pak. Semakin cepat ya, makanya kalian temukan jeram-jeram yang deras itu ada di pegunungan gitu ya. Tapi semakin dia ke hilir, semakin ke sungai, semakin mendekati pantai, dia akan semakin berkurang.
Nah, juga fungsi dari apa namanya musim, karena kalau yang 2 musim dan 4 musim itu akan berbeda ya karakter dari arusnya gitu ya. Yang musim itu bisa ada efek dari misalnya salju yang mencair dan lain-lain ya, dibandingkan dengan tempat-tempat yang mungkin 2 season saja yang dipengaruhi oleh hujan misalnya. Ini juga pengaruh dari upper stream, downstream, dan juga ini ada mempengaruhi nanti denudasinya. Ya, denudasi itu tadi kalian sudah bahas di kontinen ya kemarin. Kemudian adalah tentunya ya nanti ada yang mengkaitkan dengan baseline position. Baseline position itu maksudnya di sini. Apabila air laut itu naik, baseline-nya akan ikut naik gitu ya, walaupun itu di darat. Nah, kemudian settling velocity itu sand size and greater itu dipengaruhi oleh inertial drag. Smaller than sand size itu lebih dipengaruhi oleh viscous drag atau Stokes law. Nah, setelah kita belajar tadi apa ya yang mempengaruhi aliran ya, konsep-konsep di mana ada flow velocity, ada apa namanya tadi viscous layer, ada macam-macam ya. Nah, itu semuanya itu nanti kalau berinteraksi akan membentuk bed form ya. Flowing water above bed of cohesiveless sand, maksudnya di sini sand itu adalah pasir-pasir yang lepas-lepas, itu akan menghasilkan seperti ini. Water velocity akan menggerakkan grains sehingga terjadi adanya irregularities di dasar dari apa namanya salurannya itu ya. Nah, kemudian bed irregularities atau deviation from flat bed itu menghasilkan bed forms. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kalian punya data saja, ini kalian tidak punya deviation. Tapi kalau punya seperti ini ya, sorry, kebalik. Kalau kalian punya seperti ini yang kita sebut sebagai ripples gitu ya. Jadi yang kita sebut sebagai ripples. Jadi dia nggak flat-flat aja. Nah, ripples ini akan tingginya atau tebalnya akan terkait dengan velocity. Kalau low velocity kita sebut ripples. Ripples itu hanya centimeter scale. Tapi ketika dia high velocity seperti gurun itu tingginya ini bisa skalanya meter gitu ya. Sama apa namanya prinsipnya ya cross bed seperti itu. Tapi dia beda skala aja. The creation of ripples and dunes from moving grains itu kita sebut sebagai proses yang memiliki lamina. Ya, lamina itu ini lapisan-lapisan tipis ini yang miring. Ini kita namakan cross bedding. Adalah salah satu jenis dari sedimentary structure. Nah, ini adalah flow regime. Kita bicara flow regime yang menghasilkan bed form dan sedimentary structure. Tadi kita sudah bahas mengenai viscous sublayer, flow depth, dan boundary layer. Rough boundary ya itu biasanya adalah thin viscous sublayer karena high velocity. Ini yang menghasilkan ya. Jadi ada dua proses ya. Satu, erosion of the trough of a bed form ya. Kemudian adanya development of counter current lee of bed form. Kalau kita flow lines-nya konsisten ke situ, ketika ada erosion ini akan menghasilkan arus yang berlawanan atau counter current flow. Karena arusnya dari kiri ke kanan, tetapi karena ada cerukan seperti ini akan terjadi yang namanya counter current flow. Nah, counter current flow itu nanti menghasilkan struktur sedimen ya berupa apa namanya cross bedding nanti ya. Lower flow regime atau di bawah 100 cm per detik itu kita sebut lower flow regime. Itu influence dari gravity force-nya itu bisa seperti scour undulation
drag and fall to the scour, intermittent transport, avalanche created by sedimentary structure. Terus deep direction of cross laminae itu menunjukkan transport direction. Nanti saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada scour gitu ya. Zone of no diffusion, zone of backflow ada di scournya ini, dan kemudian nanti ini ya pada dasarnya flow direction-nya selalu ke arah kanan, namun ini adalah nah titik-titik ini ya dia akan jatuh ya di bukit ini, akan seperti ini. Nah, lama-lama dia akan menghasilkan jatuhan-jatuhan yang baru, jatuhan-jatuhan baru lagi. Ini yang sebenarnya menghasilkan cross bedding yang ini. Ya. Jadi kenapa cross bedding terjadi, yaitu karena ada flow regime yang seperti ini dan bed form nanti ya, terhasilkan seperti itu. Nah, tapi kalau ada high flow regime, nggak ada counter nggak ada counter flow ya, di atas 100 meter, di atas 100 cm per detik, ini mungkin cm ya. Tadi kan 100 cm. Itu adanya karakternya adalah impounding undulation, continuous transport, accretion creates sedimentary structure, and deep direction of coarse laminae is opposed transport direction. Jadi kalau di lower flow regime ya, arah dipping dari lamina ini menggambarkan transportasi ya, arah transportasi. Makanya kalau kita ketemu cross bedding di lapangan itu penting memperhatikan ini. Jadi kita bisa menganalisa namanya paleo current atau arah arus atau paleo current direction lah ya. Nah, kalau yang higher flow regime di atas 100 cm per second dia berbeda. Deep direction of cross laminae itu berlawanan dengan transport direction ya. Nah, itu contohnya yang disebut sebagai anti dunes ya. Kalau ripples dan dunes dia masih termasuk lower regime dan dia arah dari cross beddingnya itu menggambarkan arah dari transportasinya. Sedangkan upper regime seperti anti dunes dan plain bed itu akan berbeda. Nah, ini ya. Jadi lower flow regime itu kalau kita gambarkan begini berarti ya berarti ini low intensity, hanya intensity-nya akan berpengaruh terhadap ketebalan dari skala ya, skala dari dunes-nya. Nah, skala dari ripples dan dunes. Ripples di sini antara milimeter sampai sentimeter. Kalau yang dune ini antara puluhan sentimeter sampai meter gitu ya. Nah, ini arahnya pasti ke sini kalau lower flow regime. Dia arahnya ngikutin dari deep direction dari laminenya gitu ya. Sedangkan upper flow regime dia bisa menghasilkan flat bed gitu ya. Jadi masih tidak terbangun seperti ini. Nah, biasanya yang dihasilkan adalah flat bedding with primary current lineation dan flat beds with sediment movement. Ini untuk upper flow regime. Ya, nah ini anti dune ya. Anti dunes ini perbedaannya adalah kalau tadi kita arah dari crossbednya mencerminkan arah dari pengendapan, kalau anti dune terbalik ya. Nah, ini nanti kayak saya saya coba jelaskan lagi. Jadi kita punya bed forms, kita punya unidirectional current ripples, kita punya increasing velocities. Nah, kalau kita lihat upper flow regime ya, kalau kita lihat di sini nih ya, kalau kita lihat di lower flow regime, kemiringan dari laminanya mencerminkan ini arah arus selalu ke kanan kan? Ini arah arusnya selalu dari kiri ke kanan. Di lower flow regime dia akan deep direction dari bedding laminanya, cross beddingnya akan searah. Kalau deep direction itu maksudnya kalau kita miring ke situ ya directionnya ke situ gitu ya.
Nih. Nah, coba kalau sudah mulai upper flow regime, itu dia bisa menghasilkan yang flat seperti ini, dan bisa menghasilkan yang anti-dunes. Anti-dunes sudah maksudnya dia malah berlawanan nih, kemiringannya ke arah situ, tapi arusnya ke arah kanan. Gitu ya. Ini contohnya skematik ripple yang terjadi akibat crossbedding ya. Akibat pembentukan crossbedding ini ada planar cross lamination ya, dan ini ada trough cross lamination. Nah, planar itu velocity-nya lebih tinggi dibandingkan trough gitu ya. Kalau dari map view-nya ya, kita punya straight, ini kalau planar relatively straight, terus kita punya sinuous. Sinuous usually ini yang trough cross ini di permukaan reflected-nya sebagai sinuous atau isolated mungkin yang lebih ekstrim. Nah, kemudian ini adalah ripples ya, ripples yang akibat dari penggenangan dari ombak ya, dan kemudian efek dari misalnya pasang surut atau ombak yang mengalir ke arah pantai gitu ya. Ini adalah ripples yang modern. Nah, kemudian yang seperti kalian kita bahas pernah ya, bahwa dua-duanya bisa muncul tuh di modern day. Kalian ke pantai ketemu ripples gitu ya. Seperti ini di pantai. Ya masih belum jadi batu. Ini kalau kamu injek, nih adalah tapak kaki orang nih. Dia akan ini tapak kaki juga nih. Dia akan masuk gitu ya. Nah, tapi ripples ini bisa diamati juga di batuan, di singkapan gitu ya. Itu terlihat gitu ripples front-nya gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ripples ini berarti kita bisa deduksi bahwa apabila kita ketemu batuan seperti ini, karena the present is the key to the past, kita sudah amati ripples modern, berarti kemungkinan besar ini diendapkan pada lingkungan pantai misalnya ya. Oke, ini crossbedding yang menunjukkan flow direction sesuai dengan deep direction dari laminanya. Nah, ada beberapa macam. Di sini ada yang sharp angular contact, ada yang curve asymptotic contact, dan juga ada yang counter current gitu ya. Karena ada counter current sini, ada ripple kecil yang terbentuk di face dari lamina yang paling luar nih. Nah, ini contohnya crossbedding ya, crossbedding sedimentary structure. Kalau ini adalah pohon skalanya mungkin meter, ini pinus gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat masif, itu mungkin puluhan meter skalanya. Ini adalah sesuatu yang diendapkan oleh angin, atau kita sebut sebagai dunes. Dunes itu biasanya adalah endapan gurun pasir ya. Nah, kalau diakibatkan oleh air itu biasanya tidak sampai semasif ini ya, selain membutuhkan kedalaman channel yang sangat ini ya, karena kalau di crossbedding kita bisa tentukan bahwa itu adalah minimal crossbedding itu adalah di bawah dari ketebalan atau kedalaman dari channelnya. Kemudian flow regime ya, bed form dan sedimentary structure ini juga bisa dikaitkan dengan lingkungan pengendapan. Misalnya di tidal flat itu ada ripples gitu ya. Kemudian udah masuk dunes itu ada lebih ke pantainya. Tapi ada juga channel floor, basically adalah tidal channel gitu ya. Nah, ini flow regime-nya menunjukkan seperti ini ya. Ketika dia sedimentasi, dia akan terdeposisi dan mengalami erosi. Nah, ada juga yang disebut sebagai flasher dan lenticular bedding.
Flasher bedding is a type of ripple bedding in which thin streaks of mud occur between sets of cross-laminated or ripple-laminated sandy or silty sediment. Jadi kalau flasher itu adalah mud di dalam sand, gitu ya. Jadi mud di dalam sand itu kita sebut kalau ini adalah ini mud, mungkin terlalu kecil. Kalau ini adalah mud di antara sand, itu kita sebut sebagai flasher. Nah, lenticular adalah kebalikannya. Kalau lensanya adalah sand di dalam background yang muddy seperti itu. Ya, jadi jangan kebalik antara flasher dan lenticular. Mud is concentrated mainly in the ripple troughs, but may also be part of the cover of the crest. Flasher bedding suggests deposition under fluctuating hydraulic condition. Contohnya adalah pasang surut atau tidal, ya, fluctuate dia. Periods of current activities when traction, transport, and deposition of ripple sand take place alternate with periods of quiescence when mud is deposited. Jadi harus berpikir kondisi seperti apa yang bisa bergantian seperti ini, ya. Itu tentunya dekat sekali dengan pantai. Nah, lenticular bedding itu sebaliknya, ya, interbedded mud and ripple cross laminated sand. Sand lenses are discontinuous. Jadi sandnya itu di dalam mud, ya, isolated in both vertical and horizontal direction. Nah, ini, ya, ini adalah penanda, ya. Flasher and lenticular ini itu biasanya muncul dan dibentuk di tidal flats atau subtidal environments atau environments yang dipengaruhi oleh pasang surut, gitu ya, tides, gitu ya, where conditions of current flow action that cause sand deposition alternate with slack water conditions when mud is deposited. Jadi ada kondisi di mana alirannya itu mengendapkan sand, ya, dan juga ada kondisi di mana dia mengendapkan mud. Dan itu saling bergantian, dan itu rasanya munculnya ada di lingkungan tide atau zona pasang surut. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjut. Kenapa? Belum, ya? Belum ada, Pak. Oke, bisa lanjut, ya. Nah, lenticular, wavy, and flasher bedding itu biasanya dikarakteristik seperti ini. Lenticular beds are small lenses of sand in a predominantly matrix of mud beds. Lenticular, ingat ya, lenticular itu adalah pasir di dalam lumpur, ya, pasir di dalam lumpur. Sedangkan flasher itu adalah lumpur di dalam pasir, ya. Is predominantly stacks of small lenses of sand in less than 50% muddy matrix. Nah, wavy itu adalah sub-equal, the mixture dari keduanya antara itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Bisa bayangin sekarang kalau ada gambar gini? Ini adalah perselingan antara atau komposisi sedimen yang berimbang antara mud dan sandnya, ya. Nah, apa bedanya dengan turbidite? Turbidite juga kan itu, Pak, perselingan mud sama sand. Apa bedanya dengan turbidite? Nanti kita coba ini, tapi intinya kalau di turbidite tuh nggak seperti ini nih. Bed formnya nggak akan melengkung-melengkung seperti ini. Turbidite akan sangat flat. Kalian bisa coba cari, ya, di gambar turbidites, gitu, ya. Oke. Jadi lenticular itu sandstone-nya berada di seperti lenses dan di dalam matrix yang lebih ke muddy.
wavy itu diantaranya, dan flasher itu mostly sandstone, terus ada mud yang kejepit lah gitu ya kasarnya. Jangan kebalik ya, lenticular, wavy, dan flasher. Tapi biasanya yang kita ingat dua aja sih, lenticular sama flasher. Wavy di tengah-tengahnya ya, ini lenticular, ini flasher. Lenticular adalah sand, flasher adalah mud. Maksudnya yang ada di dalam lensanya ya. Jadi kalau di sini kan yang ada di dalam lensanya ini yang kuning ya. Ini adalah sand, ini yang terjepit itu adalah mud. Oke. Sand in mud matrix, sand predominates, atau mud in sand matrix. Sand nggak bisa matrix sih, jadi sand predominates saja. Kemudian sand and mud itu 50-50. Nah, kita punya juga asymmetric current ripples ya. Kalau kita punya ripples yang asymmetric juga dapat menunjukkan sesuatu yang sedimentasi di lingkungan tertentu. Kemudian bimodal current history, herringbone structures ya. Herringbone itu maksudnya adalah seperti tulang ikan ya. Ini terus tapi ada begini kan? Anda bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa berarti ini yang menunjukkan ada pertama istilahnya arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu biasanya terjadi pada saat pasang surut lah, begitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi kalau kalian ketemu herringbone structures di lapangan, itu aman untuk mengatakan kemungkinan ini dalam kondisi atau dekat dengan lingkungan tidal gitu ya. Nah, ini wave motion yang saya tadi sampaikan. Kalau wave base itu ya, wave itu adalah apa namanya, bagaimana ini air itu apa namanya, wave secara makin ke bawah dia akan semakin apa namanya, semakin kecil energinya dan akhirnya tenang. Nah, ini kenapa wave itu pada saat menuju ke pantai dia akan menjadi seperti kayak gini. Ya. Ini yang menjelaskannya, ini ada spilling wave gitu ya. Kalau kita ke laut lepasnya dia hanya naik turun saja nih wave-nya ya. Nah, tapi ketika dia sudah dekat dengan pantai gitu, dia akan mengalami spilling wave seperti ini ya. Karena ini tadi spilling wave atau breaking wave ya sebutannya. Nah, bottom velocity itu kita punya general equation-nya di mana kecepatan atau velocity-nya itu adalah pi kali h atau tinggian ombak dan t adalah periode dari ombaknya gitu ya. Ini banyak lagi persamaannya ya untuk menggambarkan kecepatan dan juga tinggi juga periode dari ombaknya. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa kita punya kecepatan maksimum ya, feet per second, dan juga kedalaman ya, dan juga kita punya erosi dari pasir-pasir yang memiliki istilahnya di sini ada wave height-nya ya, kalau kita lihat di sini sekitar 3 meter, 10 meter, dan 15 meter gitu ya. Ya, ini bisa mengerosi sampai ke kedalaman sekian nih ya, seperti itu. Jadi maximum bottom velocities as function of wave height and water depth for waves of period sekitar 10 second. Jadi wave-nya itu hadir setiap 10 detik gitu ya. Oke. During normal period, wave height is about 2 feet ya, atau sekitar 66 cm ya. Memproduce maximum bottom velocity itu sekitar 33 feet per second pada kedalaman 10 meter.
the velocity is sufficient to erode the entire range of sand or the sand keep in the constant motion by normal wave. Kita bisa sand itu selalu dicuci sehingga bisa menghasilkan clean sand. Bottom friction retards the deeper water and then surface water move ahead. If gradual shallowing bottom, itu kita punya asymmetric wave dan kemudian spilling shoreward atau membreak jadinya. If abrupt shallowing bottom, ya jadi kalau kita punya shallowing bottom ya, kita seperti ini, dia akan jadi asymmetric, lama-lama asymmetric dan akhirnya dia pecah gitu ya. Kalau dia abrupt shallowing seperti ini, wave is highly asymmetric and then break freely shoreward seperti itu ya. Nah, bed form. Nah, bed form di sini kita punya velocity dan grain size, di mana ketika velocity-nya naik ya, malah itu memperlihatkan adanya plain bed atau bednya datar-datar saja. Nah, kalau dia di antara 10 sampai 50 dengan grain size yang tertentu, dia akan menghasilkan ripples. No sediment movement kalau velocity-nya kurang gitu ya. Jadi ini tidak ada movement velocity, jadi tidak akan ada bed form yang terbentuk. Nah, ini adalah ripples yang digambarkan secara skematik ya, lewat penampang ya. Oh, ada motion dari ripples dari wave ya. Bahwa kalau wind blowing ke arah kanan ya, seperti yang digambarkan ini, wave akan terjadi seperti ini ya. Air akan bergelombang. Ya, air akan bergelombang ya. Seperti ini. Di shallow water adalah yang sebelah kiri ini, sebelah kiri ada shallow water, di sebelah kanan adalah deeper. Nah, ini adalah oscilasi dari perputaran dari air atau wave action-nya ya, seperti itu. Dia masih sama, tetapi ketika dia dangkal, ya, oscilasi ini akan mengakibatkan pergerakan dari wave ini akan semakin oval, akhirnya mendatar. Nah, ketika dia mendatar, dia mengalami oscillatory atau ke kanan ke kiri, gerakan mengayak lah ya. Nah, dia mengayak itu membentuk ripples nanti di bawah. Nah, tetapi ketika di laut dalam, ripples itu tidak akan terbentuk karena tenaga dari ombaknya itu akan dies out. Semakin lama, semakin ke bawah, semakin kecil, dan akhirnya tidak bisa mempengaruhi gitu ya. Kalau dia didangkal, wave action ini akan menjadi oval, kemudian menjadi datar, dan akan menjadi gerakan mengayak ini kanan kiri, dan akhirnya jadi tumpukan sandnya seperti itu, yang ripple yang tadi kita lihat di ripple marks. Nah, ini kalau terjadi hanya kalau kedalaman air cukup dangkal untuk wave action mempengaruhi bottomnya ya. Nah, inilah tadi hasilnya ya. Ini maksudnya ini nih ya. Ini adalah hasilnya adalah ini, wave ripples ya. Nah, wave ripples ini kalau dari atas itu terlihat seperti ini. Tapi ketika dipotong secara cross section, ini akibat tadi pergerakan mengayak tadi kan kanan kiri gitu ya. Ini adalah sesuatu yang dihasilkannya. Jadi ini kalau kita potong ya seperti ini gitu ya. Kalau kita potong ini dua puncak ini adalah dua puncak ini ya. Oke. Nah, ini adalah simetrik ya. Kalau kita anggap simetrik, maksudnya itu simetrik equal to gini. Maksudnya ini sisi ini dan sisi ini hampir sama gitu ya. Jadi ini dan ini itu simetrik lah gitu ya. Nah, tapi kalau ketika dia menjadi seperti ini, nah ini bisa asimetrik ya. Seperti itu ya. Asimetrik itu biasanya seperti ini terjadinya ya. Ripple marks. Nah, kalau kalian masih ada genangan airnya gitu ya. Dan ini adalah ripplesnya yang asimetrik yang saya tadi bilang ya. Sorry.
Susah juga ini. Kalau garis tengahnya di sini ya. Nah, ini kan asimetrik ya, ini dan ini. Nah, seperti itu. Kalau ini juga kan ini dan ini tuh lebih panjang itu gitu. Itu asimetrik. Oke, selain itu kita juga punya yang namanya Hamoki cross stratification. Maksudnya di sini adalah cross stratifikasi yang bertipikal hammock ya. Hammock, tahu nggak hammock itu apa? Ada yang tahu hammock? Gundukan, Pak. Hammock itu hammock kan pernah kalau orang-orang yang suka ke outdoor gitu tahu lah hammock tahu nggak apa? Lupa. Tempat tidur yang gantung. Gitu. Tidur yang Iya, digantung. tempat tidur yang gantung ya. Yap. Tahu kan? Iya, Tempat tidur yang gantung tuh kalau punya pohon di sini ya, pohon di sini terus kalian gantung gitu. Nah, ini jadi hammock kan? Gitu ya. Ya. Nah, bentukan hammock ini kayak mangkok gini, kecil-kecil gini itu bisa jadi cross stratification. Tadi kan kita cross stratification-nya ke atas gitu ya. Gitu ya. Yang tadi kita lihat di mana? Sebentar. Yang ini, kan? Ini ke atas ya. Nah, kalau ini kebalikan, dia hammock. Hammock itu seperti mangkok. Kalau dari section dia akan terlihat seperti ini. Gitu. Nah, gitu. Tapi kalau dilihat plan view itu sebenarnya akibat dari wave action. Makanya dia bulat-bulat seperti itu kayak mangkok. Itu pada dasarnya akibat dari storm. Nanti kita lihat ya. The name of Hammocky cross stratification was introduced by Harms et al. Tahun 1975. Hammocky cross stratification is characterized by undulating sets of cross laminae that are both concave up dan convex up. Ya, jadi kita punya hammocks-nya dan kita punya swales-nya ya. Swales itu kalau dia swales itu seperti ini, ya. And hammock itu seperti ini, gitu ya. Nah, the crossbed sets cut gently into each other with curved erosion surface. Hammocky crossbedding commonly occurs in sets of 15 to 50 centimeters thick with wavy erosional base and ripple and bioturbated tops. Spacing of hammocks and swales is jadi spacingnya ini ya. Jaraknya itu antara 50 cm to several meters. Jadi cukup besar Hammocky cross stratification itu karena memang ini akibat dari storm ya. Hammocky cross stratification typically occurs in fine sandstone. Jadi yang bisa bergerak itu karena pergerakan air yang stormy di atas itu adalah sedimen yang berukuran fine sandstone to coarse siltstone gitu ya. Nah, karena yang lebih besar itu tidak bisa tergerakkan oleh osilasi dari storm tadi. Suggest that this structure is formed by strong surge of varied direction, oscillatory flow that generated by relatively large storm, ya, waves. Jadi kalau lagi storm, laut itu kan bergejolak. Nah, bergejolaknya laut itu menghasilkan menghasilkan Hammocky cross stratification asal dasar lautnya itu masih bisa dipengaruhi oleh ombak atau wave action dari storm. Kenapa itu spesial? Karena begini. Kalau kalian punya laut dengan kedalaman, kalau kalian punya laut dengan kedalaman tertentu misalnya ya, pada saat dia normal, cuaca normal, dia tidak terpengaruh kan? Ini. Tapi ketika dia ada storm, karena dia sangat large gitu ya,
tentu wave-nya itu akan sampai gitu ya ke sini. Nah, inilah mulai terpengaruh adanya swale dan wavy tadi, swales dan hummocky maksudnya. Nah, jadi ketika di dalam sedimentary structure, urutan dari stratigrafi, dia akan terlihat tuh, ada yang relatively tidak terganggu, ya, stratanya, karena ini adalah representasi dari kondisi normal sedimennya, tetapi di antaranya bisa terdapat hummocky cross stratification. Nah, itu kalian bisa berpikir lagi secara stratigrafi dan ruang dan waktu ya. Silakan. Nah, itu contohnya ya. Dan punya apa namanya hummocky cross stratification or HCS ya, wavelength-nya bisa sekitar 1 sampai 5 meter, height-nya itu bisa sampai tens of centimeters. Hummocks and swales itu berbentuk circular to elliptical in plan view. Ya. Ini ada hummock-nya, ada swales ya. Itu ada sharp base. Nah, ini tadi saya bilang ya, jadi kondisinya dia adalah sesuatu sedimen yang merepresentasikan kondisi large storm, di mana di bawah-bawahnya itu bioturbasi. Bioturbasi itu adalah pada saat lautnya tenang, itu keong-keong mulai atau sesuatu organisme itu mulai ya bereaksi lagi gitu ya di sini. Nah, ini bioturbated. Nah, filling or breaking wave, the water mass movement itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana arus dan konfigurasi dari pantai itu bekerja gitu ya. If the wave impinge at an angle to the shoreline, the resultant will produce a longshore current ya. Jadi maksudnya begini. Maksudnya kalau ini adalah apa namanya? Adalah suatu garis pantai. Ini kemudian adalah pergerakan dari wave front-nya ke arah situ, dan kemudian ada apa namanya? Ada sudut antara garis pantai dan pergerakan ombak. Kemudian ada resultan yang sejajar dengan garis pantai, kita sebut sebagai longshore current. Longshore current itu responsible for large amount sand transport to deep water, because ini akan mengambil gitu ya, ketika dia menghantam garis pantai, dia akan terus mentransportasikan sedimen sepanjang garis pantai, kita sebut sebagai longshore drift actually. Nah, ini dunes ya, dunes itu cukup tinggi ya, kalau dunes-nya dari di gurun gitu ya, tanpa medium air, ini bisa sampai puluhan meter tingginya ya. Ini di UAE atau Emirat ya, near Al Ain kalau kita lihat di sini ya, diambil dari lecture yang ada di online. Ini menunjukkan ya bahwa struktur dari ripples itu bisa dari skala, kalau kita lihat di tanah ini skala sentimeter, sampai dunes yang skala puluhan meter. Nah, ini dune di Algeria ya, juga sangat impresif ya. National Geographic photo ya, kalau kita lihat di sini ini punya, yaitu tadi ada kalau ini jadi batu terus kemudian tersingkap, ini memperlihatkan cross bedding nanti di internal konfigurasinya. Nah, ini dunes itu bagaimana dunes itu terjadi ya, dari mulai bed form dan wind current atau ripples ya. Ini wind directionnya seperti itu, bisa mengalami sesuatu yang apa namanya, organisasi dari laminanya adalah searah dengan wind direction, tapi juga bisa terjadi sesuatu yang berlawanan arah. Wind blown cross bed current ripples ya, jadi ripples yang diakibatkan oleh arus tetapi karena hembusan dari angin. Oke, sampai sini mungkin kita cukupkan dulu ya. Jadi kita mungkin 15 menit terakhir, kalau ada pertanyaan silakan diskusi, kita bisa bahas yang tadi. Kalau tidak kita bisa ketemu lagi hari Senin. Ya, dengan ini saya sudah menyelesaikan sampai transport ya, mekanisme. Karena di pertemuan mendatang kita mulai membahas lingkungan pengendapan
dimulai dengan lingkungan glasial, danau, dan gurun. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau dari tadi saya terus yang ngomong, sekarang giliran Anda, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Ya, mungkin gini, Pak, pertanyaan saya mungkin agak sedikit nggak di materi Bapak sih, mungkin ke perkuliahan kita. Pak, untuk spot-spot kita terjun ke lapangan itu kira-kira di mana saja ya, Pak? Saya ingin tahu untuk spot-spot kita turun lapangan gitu, Pak. oh maksudnya gimana? Maksudnya untuk Anda gitu di Ambon atau seperti apa? Untuk kayak kita praktikum di lapangan gitu, Pak. Untuk di sekitaran Ambon lah, Pak. Nah itu saya belum tahu ya, karena saya ini baru pertama kali ditugaskan mengajar di kelas Unpati ya. Mungkin kamu bisa tanyakan kakak kelas gitu ya, yang sudah pernah. Cuman ya untuk kondisi saat ini rasanya memang masih belum ada menuju ke sana. Ini juga nanti praktikumnya akan online, ya, akan daring. Tapi di waktunya akan kami sesuaikan gitu ya. Kalau jadwal Unpati UTS kapan? Belum tahu, Pak. Biasanya itu kita UTS-nya juga tergantung dari dosennya, Pak. Oh, masih tergantung ya. Oke, kalau begitu nanti saya lihat apakah kita praktikumnya di akhir sekalian atau mungkin di tengah agar memudahkan Anda untuk melihat apa ya, lebih secara praktikal gitu ya. Tapi intinya nanti praktikum bukan sama saya, tapi sama koordinator asisten di sini ya. Tapi itu biasanya 5 sampai 6 jam pertemuan. Nah, 5 sampai 6 jam pertemuan itu mungkin mengambil waktu kuliah kita ya. Jadi dari misalnya hari Senin Kamis itu ada sekitar 3-4 jam ya. Kemudian mungkin sambung ke Senin yang berikutnya sehingga sampai 6 jam lah ya. Jadi kalian mungkin harus siap-siap karena ini sebenarnya dasar untuk teorinya sudah saya sampaikan nih sampai mekanisme and transport. Nah, ke depan kita sebenarnya membahas bagaimana karakter-karakter khusus yang terdapat di lingkungan-lingkungan pengendapan tertentu ya, secara sedimentologi. Dan di akhir semester nanti kita coba bahas mengenai stratigrafi ya secara singkat. Kalau untuk itu ya, maaf ya Fikri ya, tadi saya nggak bisa jawab karena saya belum tahu nih. Saya juga pengen ke Ambon untuk lihat lapangannya di mana, singkapannya di mana yang bisa kita pelajari untuk batuan sedimen ya. Baik, Pak, tidak apa-apa, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak, yang tadi di awal Bapak ada bilang tentang threshold velocity. Saya ingin bertanya, threshold velocity itu apa, Pak? Bagaimana, Pak? Threshold velocity, oke ya. Saya jelaskan sekali lagi threshold velocity ya. Sebentar, mana dia? Kita kan sebelum menjelaskan viscose, sebelum menjelaskan Stokes dan settling ya. Stokes and impact law itu berpengaruh terhadap settling. Bagaimana velocity itu minimumnya seperti apa dengan size partikel seperti apa agar dia mengendap kan. Nah, sedangkan threshold velocity ya, threshold velocity itu adalah sesuatu yang velocity di mana dia masih menjadi turbulen. Paham nggak? Di sini velocity-nya dengan kita menghitung threshold velocity, kita tahu bahwa smallest particle yang bisa dalam turbulence itu adalah 0,18 mm. Nah, higher particle needs higher velocity yang kita sebut sebagai 6 power law tadi kan yang di sini ya. Nah, sedangkan threshold velocity itu membatasi ya mana yang dia turbulence atau tidak gitu, thresholdnya. Paham? Ya, Pak. Oke, paham ya. Jadi bagus tadi pick up-nya.
Karena tadi saya tidak menjelaskan secara secara lengkap antara threshold velocity sebelum kita membahas Stokes dan impact low. Nah, pada dasarnya kalau thresholdnya tidak terlewati, ya Stokes dan impact low bekerja sehingga partikel tersebut diendapkan, gitu ya. Tidak mengalami turbulensi lagi. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Paham. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya kuliahnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat, tetap semangat ya sampai akhir semester. Minggu depan hari Senin kita lanjutkan untuk membahas itu ya, lingkungan pengendapan mulai ya, glacial, lake and desert. Jadi glasial, danau dan gurun ya. Glasial kalian sudah cukup bagus tugasnya, saya lihat sudah bisa melihat bagaimana endapan glasier itu terbentuk dan inilah skalanya ya. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi saya tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan salam semangat. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. sama-sama. Saya live ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.